warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Kita mengidentifikasi bagian-bagian dan ciri-ciri dari surat dinas dan surat pribadi. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, surat pribadi dan surat dinas. Ya, surat pribadi dan surat dinas. Pernahkah kalian mengirimkan surat ataupun membaca sebuah surat? Nah, kira-kira fungsi utama dari sebuah surat itu apa? Ada yang tahu? Ya, misalkan kalian ingin mengirimkan kabar atau memberikan kabar kepada keluarga ataupun saudara atau teman kalian. Nah, surat juga digunakan untuk mengirimkan aspirasi ataupun ide kepada seseorang yang memiliki misalkan kekuasaan yang paling tinggi, kekuasaan yang tertinggi, misalkan mengirimkan surat kepada presiden, kepada gubernur, bupati, ataupun mungkin surat juga bisa digunakan sebagai media untuk mengekspresikan perasaan kalian, misalkan rindu ataupun misalkan sedih, perasaan sedih atau perasaan bahagia kepada saudara, kawan, dan lain sebagainya. Jadi fungsi utama dari sebuah surat itu bisa jadi digunakan sebagai media untuk mengekspresikan perasaan kalian, ataupun juga bisa sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi kalian kepada seseorang, seperti itu. Nah, lalu surat pribadi dan surat dinas itu apa sih? Nah, sebelum kita lanjut, kita perhatikan pada layar. Ya. Apa itu surat pribadi? Apa itu surat? Ya. Surat adalah salah satu sarana berkomunikasi secara tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, baik pribadi, organisasi, maupun institusi lainnya. Jadi merupakan sarana untuk berinteraksi ataupun saling berkomunikasi secara tertulis, ya, secara tulis, komunikasi secara tulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, seperti itu, baik pribadi, organisasi maupun institusi. Nah, jenis surat itu ada dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat dinas ini juga sering disebut sebagai surat resmi, ya. Surat dinas atau surat resmi. Kita satu-satu. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis. Bentuk komunikasi tulis ataupun surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai dari instansi, organisasi, dinas atau lembaga. Jadi murni dari pribadi ditujukan ke pribadi. Misalkan kamu ingin mengirim surat kepada orang tua kalian, berarti kan dari pribadi kalian langsung ke orang tua. Itu namanya surat pribadi. Ataupun kalian ingin mengirimkan surat dari kalian ke teman kalian yang misalkan yang ada dari jauh ataupun luar daerah, seperti itu. Jadi murni dari pribadi kalian kepada orang ke orang, seperti itu. Nah, lalu apa itu surat dinas? Yaitu surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Situasi formal itu situasi yang resmi, umum, ya. Jadi biasanya surat dinas ini ditujukan dari
instansi ke instansi ataupun organisasi ke instansi dan lain sebagainya, bukan atas nama pribadi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh surat pribadi. Saya bacakan ya. Jayapura, 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda, Edo. Nah, ini adalah contoh dari surat pribadi yang mana Edo sebagai anak dari Bunda itu mengirimkan surat kepada bundanya, itu berisi tentang kerinduan Edo yang sedang berada di Jayapura mengikuti Jambore OKS. Rindu dengan masakan Bunda, dengan dengan ibunda yang sangat jauh di sana. Jadi Edo merindukan ingin kembali pulang ke rumah lagi. Namun hal itu terkendala karena pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Seperti itu. Berarti isi dari surat pribadi ini yaitu Edo mengirimkan surat berisi tentang kerinduan akan sosok Bunda dan kerinduan terhadap ibundanya di rumah. Seperti itu. Nah, contoh lain. Kupang, 10 Januari 2016. Ibu Dewi yang saya sayangi. Bagaimana kabar Ibu? Semoga sehat selalu. Sejak Ibu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat yang indah itu. Kami semua kangen Ibu. Kerinduan kami hanya bisa diungkapkan lewat doa untuk Bu Guru di luar biasa seperti Ibu. Untuk Bu Guru luar biasa seperti Ibu. Saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di kota Bogor. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di kota Kupang ini. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu, Pak Kalina. Ini juga contoh surat pribadi yang mana Pak Kalina, yaitu murid Ibu Dewi pada sekolah yang sebelumnya, itu mengungkapkan rasa rindunya kepada Ibu Dewi yang sudah pindah sekolah ke kota Bogor. Dan si Pak Kalina ini merindukan nasihat-nasihat yang indah. Kami kangen Ibu, berarti Pak Kalina ini rindu dengan si Ibu Dewi yang sudah pindah ke kota Bogor. Nah, lalu bagaimana kalau surat dinas? Seperti apa bentuknya, contohnya? Nah, seperti ini. Tapi sebelum masuk ke surat dinas, silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Untuk mengetahui kira-kira ciri-ciri surat dinas, ciri-ciri surat pribadi, kemudian struktur surat pribadi itu seperti apa, lewat pertanyaan di bawah ini, di layar ini. Jadi silakan kalian jawab 5 pertanyaan ini, kemudian kalian kirim ke WA Bapak langsung, Japri ya, langsung pribadi langsung. Ini sebagai nilai tambahan kalian. Jika nilai ulangan kalian kemarin kurang memuaskan, kalian bisa menambah nilai kalian lewat menjawab pertanyaan ini. Dijawab, kemudian dikirim lewat WA Bapak. Ya, pertanyaan pertama yaitu mengapa seseorang menulis surat pribadi. Kemudian yang kedua, bagaimanakah urutan menulis surat pribadi.
Yang ketiga, mengapa menulis surat pribadi harus menyertakan salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, dan kalimat penutup surat. Kemudian, apa saja tujuan yang mungkin diungkapkan dalam surat pribadi? Dan yang terakhir, apa ciri isi dalam surat pribadi? Silahkan dijawab, nanti dikirim lewat WhatsApp ya, langsung kirim ke Bapak. Itu sebagai tambahan nilai kalian. Kemudian langsung masuk ke contoh surat dinas. Ini contoh surat dinas. Biasanya di sini ada ini ya, logo instansi. Misalkan logo sekolah, logo organisasi, misalkan Karang Taruna ataupun misalkan apalah organisasi keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, ini panitia kegiatan kop suratnya ya ini ya, kop surat ini panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami. Pramuka SMP Mutiara 1 Tuban. Nah, di sini ada ini nomor surat 08K garis miring K garis miring UKS lampiran 1 berkas hal atau perihal permohonan izin ditulis pada tanggal 23 November 2015. Ditujukan kepada wali murid Sofia Nazila di Tuban. Nah, isinya dengan hormat, dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Mengetahui Kepala Sekolah, Imam Mustaqim, hormat kami Ketua Panitia Rozik Ahmad Zaini. Dari contoh yang pertama, surat pribadi dan surat dinas, terlihat jelas perbedaannya. Di dalam surat pribadi itu tidak ada kop surat. Ya, tidak ada ya, langsung alamat, kemudian salam pembuka. Jika dibandingkan dengan ini, surat dinas, jelas letak perbedaannya. Di sini ada kop surat, yaitu panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara 1 Tuban. Nah, di dalam surat dinas juga ada nomor surat. Nah, ada nomor surat, ada lampiran berapa, 1 berkas. Isinya tentang apa? Yaitu permohonan izin. Jelas di sini ada identitas suratnya. Kemudian ditujukan kepada wali siswa. Nah, ini juga yang mengeluarkan itu dari panitia persami dan diketahui oleh kepala sekolah Imam Mustaqim. Itulah contoh dari surat dinas. Kemudian kita masuk selanjutnya. Nah, ciri-ciri dari surat pribadi itu yang pertama, tidak dilengkapi kepala surat atau kop surat ya, yang tadi ya. Langsung, kalau surat pribadi itu langsung tanggal dan alamat surat yang mengeluarkan yang mengeluarkan surat ya, yang mengirimkan surat. Kemudian yang kedua itu surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Ya, jelas ya, yang memiliki nomor surat yaitu surat dinas. Yang ketiga yaitu salam pembuka dan penutup sifatnya non formal dan santai. Ya. Jadi dengan bahasa keseharian ya, itu sifatnya tidak resmi, santai aja. Misalkan surat untuk orang tua ya pasti misalkan salam sayang untuk bunda misalkan seperti itu. Kemudian ciri surat pribadi yang keempat yaitu format surat bebas. Bebas apa saja, misalkan mau diisi seluruhnya paragraf bisa. Pertama ada tempat dan tanggal surat dikeluarkan, kemudian langsung salam pembuka, kemudian seluruhnya paragraf boleh. Tidak ada patokan cara resmi untuk surat pribadi. Jadi suka-suka yang membuat surat seperti itu. Kemudian ciri surat pribadi yang selanjutnya yaitu bahasanya santai atau bahasa keseharian.
tidak baku namun tetap santun ya. Jadi walaupun dengan bahasa yang santai, bahasa keseharian, itu tetap menjaga sopan santun karena yang namanya berkomunikasi itu harus tetap menjaga attitude, sikap kita ataupun dari bahasa tulisan itu harus sopan gitu. Nah, yang terakhir yaitu tidak ada stempel atau cap. Nah, surat pribadi tidak ada cap karena yang mengeluarkan dari pribadi. Ya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri surat dinas. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Yang tadi ya. Ini kepala surat ini. Kemudian yang selanjutnya ada terdapat nomor surat. Yang ketiga menggunakan kata sapaan bersifat formal. Misalkan dengan hormat seperti itu. Kemudian menggunakan ragam bahasa baku, singkat dan jelas. Kenapa menggunakan ragam bahasa baku, singkat dan jelas? Karena surat dinas itu sifatnya resmi, ditujukan kepada instansi ataupun lembaga yang memang harus menjaga kesopanan, kemudian karena biasanya ditunjukkan kepada instansi yang lebih tinggi, gitu, menjaga profesionalisme dari organisasi seperti itu. Kemudian terdapat stempel resmi ataupun cap resmi, misalkan yang mengeluarkan dari SMP 1 sesi ya berarti dari capnya dari SMP 1 sesi. Ada tanda air yang cap yang resmi yang menandakan bahwa surat ini benar-benar dikeluarkan dari instansi yang terkait seperti itu. Nah, ini juga sebagai tambahan nilai kalian. Jadi Bapak hari ini itu ingin memberikan banyak nilai buat kalian. Nah, ini juga nanti dikirim lewat WA, langsung dikirim ke saya sebagai tambahan nilai ulangan kalian. Misalkan nilai kalian udah bagus ya, ditambah lagi biar lebih bagus. Seperti itu ya. Yang pertama yaitu apa saja unsur atau bagian pada surat dinas. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Dan bagaimana ciri surat dinas dari segi bentuk? Bentuknya gimana? Ciri-cirinya dari surat dinas. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana ciri surat dinas dari segi isi. Nah, yang kedua itu dari segi bentuk, yang ketiga dari segi isi. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan semoga kalian selanjutnya, ulang-ulangan selanjutnya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Sekian. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Semoga sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Dan semoga materi-materi yang Bapak sampaikan bisa dapat kalian ingat, dapat kalian pahami dengan baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun perilaku Bapak yang salah. Bapak minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.